Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat, Ibu Teresia Pinaka selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman Rombel 2 yang saya banggakan dan saya sayangi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nabila Wulan Mustikarani. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini menyampaikan pidato singkat dengan judul Pendidikan untuk Semua. Apakah saat ini teman-teman masih percaya bahwa pendidikan bisa mengubah nasib bangsa ini? Nah, coba mari kita renungkan sejenak. Ketika sebagian anak-anak yang berada di kota belajar dengan tablet, internet yang cepat, dan kemudahan-kemudahan akses lainnya, tetapi terdapat jutaan anak di daerah sana yang masih memiliki keterbatasan dalam belajar. Menurut data Badan Pusat Statistika atau BPS pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 4,3 juta anak Indonesia usia sekolah dasar hingga menengah masih tidak lulus sekolah. Hal ini terjadi karena mereka lahir dari latar belakang keluarga yang kurang berkecukupan. Lalu, di mana letak keadilan pendidikan tersebut? Tapi pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mengubah dunia jika untuk sekolah saja mereka harus berjuang melawan lapar dan jarak untuk berjalan kaki menuju sekolah yang cukup jauh? Izinkan saya bercerita sedikit. Ada seorang anak dari lereng pegunungan Flores yang bernama Raka. Dia harus menempuh jarak 7 km untuk mencapai sekolah. Dia berjalan kaki dengan tanpa alas kaki. Dia harus melewati sungai dan juga lembah. Dan dia untuk membawa bukunya saja tidak memiliki tas. Dia membawa tas kresek untuk menyimpan bukunya agar terhindar dari air hujan. Nah, Raka ini ditanya oleh gurunya, mengapa dia sangat gigih untuk bersekolah? Dan dia menjawab dengan lembut bahwasanya dia sekolah karena ingin bisa membaca surat dari ibunya, karena dia tidak ingin dibacakan oleh orang lain. Kalimat sederhana, tapi sangat menampar kita. Terkadang beberapa orang masih menganggap bahwa pendidikan itu bukan hanya perjuangan hidup, tetapi hanya sekedar rutinitas semata yang harus kita jalankan. Teman-teman semua, tokoh pendidikan berasal dari Brazil, Paulo Freire, pernah berkata dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Paulo berkata bahwa pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan alat penindasan. Hal ini mengingatkan bahwa sistem pendidikan tidak hanya adil, tetapi juga harus menguntungkan oleh semua kalangan, tidak hanya untuk kalangan tertentu saja. Namun, saat ini sekolah-sekolah mahal yang berada di kota, tetapi sangat berbanding terbalik dengan yang ada di desa. Di desa, untuk sekedar sekolah saja, belum memiliki akses untuk fasilitas yang lebih seperti papan tulis yang rusak, kemudian dinding yang retak, dan juga atap yang hampir roboh. Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak memiliki atap atau tidak memiliki dinding. Tetapi semangat anak-anak untuk menempuh pendidikan di sana sangat tinggi. Sehingga saat ini ada anggapan bahwa yang kaya dapat membeli masa depan, yang miskin hanya bisa bermimpi. Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa setiap orang bisa menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Artinya, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab dari kita semua. Kita sebagai mahasiswa memiliki peran penting untuk memberikan dampak yang lebih dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Maka, saya kembali bertanya kepada teman-teman, apakah kita rela melihat jutaan anak di pelosok negeri yang tertinggal dengan pendidikannya? Apakah hati nurani kita tidak tergetar saat tahu ada anak yang berhenti sekolah
karena membantu orang tuanya demi sesuap nasi. Teman-teman, perubahan tidak lahir dari kata nanti, tetapi dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Mulailah dari hal sederhana seperti menyumbangkan buku di tempat atau di sekolah yang membutuhkan. Kemudian kita juga bisa mengikuti kegiatan relawan mengajar atau volunteer mengajar. Kemudian kita juga dapat mengajak anak-anak sekitar kita untuk bersemangat dalam sekolahnya. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan dapat memberikan keadilan pendidikan. Bangsa ini tidak akan maju jika pendidikan hanya menjadi milik mereka yang mampu. Bangsa ini akan kuat jika setiap anak di setiap daerah bangkit dan juga bermimpi. Mari kita perjuangkan pendidikan sebagai hak, bukan sebagai privilege. Mari kita jadikan ilmu pengetahuan sebagai cahaya yang menerangi kaum tertindas. Karena di tangan mereka, di tangan anak-anak yang kini berjuang di bawah atap yang bocor, masa depan Indonesia sesungguhnya sedang ditulis. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.